Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita The Apex of Dragon Mastery. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5K per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video terbarunya. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Kemudian kembali ke Dark Tower. Dijelaskan bahwa Earth Lion Demon mempunyai 3 skill. Pertama, Phantom Lion Step. Demon berubah dengan cepat menjadi beberapa ilusi singa transparan. Secara acak muncul di sekitar pemain. Dengan setiap serangan, ilusi meledak dan menghilang, berurusan dengan kerusakan sihir yang sangat besar. Kedua, Thunder Claw Strike, di mana seketika cakar demon dilapisi dengan guntur, membuat tanda cakar guntur. Tanda-tanda itu meletus dengan gelombang kejut listrik besar-besaran setelah penundaan singkat, menangani kerusakan petir yang sangat besar, mengurangi kecepatan gerak sebesar 70% untuk 10 detik. Ketiga, Soul Hunting Lion. Target yang dilanda Soul Hunting Lion disobek menjadi fragmen jiwa untuk sementara, kehilangan bagian dari health point maksimum mereka hingga 60%. Pengurangan selama satu durasi. Selama waktu ini, efek penyembuhan target berkurang 30%. Dan seketika Earth Lion Demon melompat dan menyerang Luffy menggunakan Thunder Claw Strike. Namun serangan ini segera diblokir oleh Earth Demon. Earth Demon sendiri nyatanya telah menggunakan skill Death Coil sehingga membentuk tubuhnya membentuk rantai yang memberikan efek kelumpuhan, racun, dan setrum. Sehingga tubuh Earth Lion Demon sekarang telah terkunci. Earth Lion Demon pun bertanya mengapa Earth Demon melakukan hal ini. Dan di saat yang sama, Earth Set Demon pun datang dan berhasil mendaratkan serangan kepada Earth Lion Demon menggunakan skill Blood Blade Claw, hingga menimbulkan kerusakan fisik yang sangat besar. Hingga Earth Lion Demon dapat ditangani dengan sangat cepat. Dengan ini, poin Luffy kembali meningkat dengan Luffy mendapatkan 430.000 lebih. Luffy pun tidak menyangka dua demon 9 alam sudah sekuat ini. Jika Luffy berhasil merekrut semua demon 9 alam, maka ini akan sangat kuat. Luffy pun menilai bahwa kerajaan Taiki pasti tidak berharap bahwa skema mereka menjadi bumerang dan sebagai gantinya menguntungkan dirinya. Dan kembali Fallen Twin Dragon menggunakan Fafet Control dan membangkitkan Earth Lion Demon beserta pasukannya. Luffy pun penasaran jika dirinya melepaskan pasukan demon ini sekarang, kepanikan macam apa yang akan ditimbulkan oleh mereka. Di sisi lain, saat ini Jin Cheng Han pun sedang bergegas pergi diikuti oleh Musashi. Musashi pun meminta Jin Cheng Han untuk pelan-pelan karena dirinya akan jatuh. Namun Jin Cheng Han tidak peduli dengan hal ini dan meminta Musashi untuk diam. Suara Musashi membuatnya pusing. Musashi pun seketika bertanya mengapa Jin Jaian selaku pengawas memberitahu Jin Cheng Han bahwa lokasi dari misi ultimate. Mengapa mereka tidak pergi mengambilnya? Jin Cheng Han pun menyebut bahwa ini belum saatnya. Jin Jaian sebelumnya menyampaikan informasi kepada dirinya dengan terburu-buru karena array teleportasi yang digunakan tidak stabil sehingga Jin Jaian harus segera pergi. Jin Cheng Han pun bertanya-tanya soal ini. Kerajaan Taiki sangat tidak tahu malu. Mereka benar-benar mengirim pengawas. Lalu saat Jin Jaian menyampaikan informasinya, Jin Cheng Han sempat menyebut bahwa poin-poin ini sangat palsu.
Mengapa tidak mendiskualifikasi Luffy saja? Jin Jae-an pun menyebut bahwa alam rahasia berfungsi secara normal, tanpa penyimpangan. Jadi dirinya tidak punya alasan untuk secara paksa mendiskualifikasi Luffy sekarang. Mengandalkan monster untuk farming dan telah menyelesaikan misi pertama yang tidak mungkin diselesaikan. Untuk mendapatkan lebih banyak poin, mereka perlu mencari tahu bagaimana Luffy farming di dalam Dark Tower. Jika Luffy bisa melakukannya, maka Jin Chenghan tentunya juga bisa. Rai teleportasi sekarang menjadi tidak stabil. Dengan ini, dirinya harus segera pergi. Selain itu, misi ultimate juga telah diaktifkan. Jin Jae-an pun meminta Jin Chenghan untuk memanfaatkan ini dengan baik. Menurut Jin Chenghan, misi ultimate yang dimaksudkan untuk menargetkan Charles tidak perlu membuang-buang waktu untuk menyia-nyiakannya pada Luffy. Pertama-tama mereka perlu menemukan Dark Tower dan memahami bagaimana Luffy mengalahkan Demon 9 Alam. Misi ultimate langsung mengunci pemain peringkat teratas di papan peringkat poin sebagai target. Ini hanya berharga saat digunakan melawan yang terkuat. Musashi pun mengerti Jin Chenghan yang bertanggung jawab sekarang. Dirinya melihat semua skill kerajaan Taiki digunakan untuk curang. Mendengar hal ini, Jin Chenghan seketika melempar Musashi ke bawah. Musashi pun menyebut Jin Chenghan sangat pendendam. Apakah perlu membalas hanya untuk satu komentar? Jin Chenghan pun menyebut Musashi bodoh dan memintanya untuk melihat ke depan. Dan nyatanya mereka saat ini berada di depan Dark Tower, beserta tentara demon yang saat ini menjaga Dark Tower. Musashi yang baru pertama kali melihat Dark Tower menyebut bahwa dirinya merasakan perasaan menindas yang luar biasa. Jin Chenghan pun meminta Musashi untuk tidak khawatir. Dengan kekuatan mereka, mereka bisa menanganinya. Namun di saat itu Jin Chenghan merasa aneh mengapa tentara Demon 9 Alam begitu kecil. Sedangkan Musashi sendiri ingin mengetahui bagaimana kekuatan pasukan tentara Demon yang merusak kerajaan Taiki dulu. Musashi pun masuk ke mode tempurnya dan seketika menyerang mereka menggunakan skill Ghost Kaite Demon Slash, di mana Musashi melepaskan bilah angin berputar berkecepatan tinggi, memotong musuh dalam kisaran target dan menangani kerusakan fisik. Kemudian Jin Chenghan pun bertanya bagaimana jika Luffy memiliki hewan peliharaan naga. Jika bukan karena celah, bisakah Luffy solo Dark Tower dengan kekuatannya? Dan tentunya apa yang Luffy bisa dirinya juga pasti bisa. Setelahnya, Musashi pun bertanya bagaimana ini mungkin. Semua monster dibersihkan tetapi poin tidak meningkat sama sekali. Jin Chenghan sendiri heran dan sepertinya ada yang salah di sini. Dan segera Jin Chenghan mengajak Musashi untuk masuk dan memeriksanya. Jin Chenghan pun sangat penasaran apa yang Luffy temukan di dalam Dark Tower. Lalu saat masuk, Musashi pun bertanya-tanya mengapa tidak ada monster di dalamnya. Jin Chenghan juga merasa bingung, tempat ini sepertinya sudah dibersihkan. Lalu saat mereka terus berjalan, ada sesuatu yang membuat mereka berhenti dan seketika bersiap. Musashi pun bertanya siapa di sana. Dan pemandangan selanjutnya membuat mereka sangat kaget karena di depan mereka saat ini ada 3 Demon 9 Alam. Dan ini membuat mereka berdua panik. Mereka tidak menyangka ada 3 Demon 9 Alam di tempat ini. Musashi pun menyebut bahwa ini tekanan yang luar biasa. Jin Chenghan pun yakin ini tidak benar, ada sesuatu yang salah. Dan di tempat yang sama, Luffy muncul di belakang mereka dan mengatakan bahwa dirinya tidak berharap mereka menemukan tempat ini. Jin Chenghan pun seketika menatap tajam ke arah Luffy. Luffy pun meminta mereka untuk tidak kaget. Dirinya datang ke sini khusus untuk mereka. Bagaimanapun mereka menyergap pangkalannya yang dibangun dengan hati-hati. Saat dirinya mengumpulkan semakin banyak boneka mayat yang jatuh, Luffy menjadi semakin terampil mengendalikan mereka. Sekarang dirinya dapat memerintahkan mereka untuk berburu jauh dari puncak menara melalui Demon 9 Alam. Setiap Demon 9 Alam dapat mengendalikan seluruh pasukan, setara dengan 3 pasukan mengumpulkan poin dan pengalaman. Prajurit kecil bisa dikirim sementara mereka tinggal di sini untuk menjaga Dark Tower. Lalu Musashi pun merespon Luffy yang menyebut bahwa Luffy datang ke sini khusus untuk mereka, yang artinya Luffy meminta untuk dibunuh. Musashi pun memberitahu Jin Chenghan dengan begitu banyaknya poin Luffy. Jika mereka bisa membunuh Luffy dengan cepat, mereka bisa membahas pembagian poin ini nanti.
Jin Chenghan pun meminta Musashi untuk tidak terburu-buru. Musashi harus tahu orang ini memiliki dendam pribadi dengannya. Jika mereka membunuhnya dengan mudah, itu akan memberi Lu Fan hukuman yang ringan. Namun dalam pikiran Jin Chenghan, Lu Fan mudah untuk dihadapi, namun Demon 9 Alam akan berbeda. Satu saja sudah cukup sulit untuk ditangani, apalagi tiga. Namun Lu Fan berani memasuki menara ini sendirian. Lu Fan pasti menemukan cara untuk menang tanpa melawan Demon 9 Alam. Lalu Lu Fan pun menyebut bahwa sepertinya mereka tidak menganggap dirinya serius sama sekali. Membahas hal ini di depannya, Jin Chenghan pun meminta Lu Fan memberitahu mereka rahasia dari menara ini, dan mereka akan mengampuni nyawa Lu Fan. Namun Musashi meminta Jin Chenghan untuk berhenti membuang kata-katanya, dan mengajak Jin Chenghan untuk menangkap Lu Fan terlebih dahulu dan menginterogasinya secara perlahan. Lu Fan pun seketika menghela napasnya, dan mereka berpikir dirinya mempunyai trik untuk hal ini, dan dirinya menggunakan celah untuk farming di Dark Tower. Jin Chenghan pun seketika bertanya bagaimana Lu Fan mendapatkan banyak poin. Apakah Lu Fan tidak mempunyai ide? Mereka hanya menemukan 2 gelombang tentara demon di luar gerbang, dan mereka tidak mendapatkan poin apapun saat mengalahkan mereka. Musashi pun menyebut bahwa sepertinya Lu Fan berpikir semua orang bodoh, percaya bahwa Lu Fan yang berada di level 30 lebih bisa membersihkan Dark Tower. Lu Fan pun hanya tersenyum dengan hal ini, dan menyebut bahwa itu tidak apa-apa, dan bertanya, lalu bagaimana dengan 3 Demon 9 Alam yang saat ini di belakang mereka? Lalu di saat itu Jin Chenghan merasa ada yang aneh. Mengapa Demon 9 Alam ini sangat tenang? Secara logis, penyusup di sini seharusnya memicu serangan sekarang. Jin Chenghan pun menduga mungkinkah mereka berada di bawah kendali Lu Fan. Namun Jin Chenghan menyebut ini mustahil. Tidak ada yang bisa mengendalikan mereka. Kemudian Lu Fan pun mengatakan jika benar-benar ada metode farming seperti itu, tidakkah kerajaan Taiki tahu tentang hal itu? Lagi pula Jin Chenghan dapat mengubah pencarian sistem sesuka hati. Jin Chenghan pun kaget mendengarnya. Lu Fan menemukan kecurangan mereka di ujian ini. Jika Lu Fan benar-benar memiliki kendali atas Demon 9 Alam, namun di saat itu tanpa aba-aba Musashi maju dan mengatakan kepada Jin Chenghan untuk berhenti membuang kata-kata kepadanya, dan segera serang Lu Fan secara langsung. Lu Fan pun menanggapi hal ini dan menyebut ini sangat menyedihkan. Dirinya menghasilkan poin dengan bekerja sangat keras dengan berburu monster buas. Namun dengan mudah mereka mengatakan hal seperti ini, karena mereka tidak percaya izinkan dirinya menunjukkan kekuatannya. Dan dengan jentikan jari Lu Fan, ketiga Demon 9 Alam pun bereaksi. Dan ini membuat Musashi kaget dan menghentikan langkahnya. Dan seketika Jin Chenghan mengajak Musashi untuk lari. Musashi tidak percaya hal ini. Lu Fan mampu mengontrol Demon 9 Alam. Jin Chenghan pun menyebut bahwa Lu Fan menemukan celah. Demon 9 Alam tidak dapat dikendalikan. Dalam pikiran Jin Chenghan pun bertanya mengapa ujian yang mereka buat sangat keras dengan usaha kerajaan Taiki malah menjadi milik Lu Fan. Dan seketika rute pelarian mereka kini telah ditutupi oleh Earth Demon yang telah mengaktifkan skill Death Coil. Dan seketika Earth Demon menghempaskan mereka berdua dengan tubuhnya, hingga Musashi dan Jin Chenghan terlempar. Di saat Jin Chenghan terlempar, nyatanya Jin Chenghan menuju tempat Earth Set Demon berdiri. Jin Chenghan yang panik pun seketika menggunakan skill Abyssal Etangler. Namun serangan ini tidak berarti apa-apa. Dan Earth Set Demon segera menggunakan Blood Blade Claw dan seketika menghancurkan skill Jin Chenghan. Jin Chenghan yang dihadapkan dengan kekuatan ini menilai ini sangat menakutkan. Apakah ini kekuatan yang bisa mengguncang kerajaan Taiki? Skillnya bahkan tidak bisa menahan satu pukulan. Segera Jin Chenghan bangun dan merasa harus segera keluar dari sini. Dirinya tidak ingin mati. Dirinya adalah kebanggaan Raja Taiki. Dan pada akhirnya Jin Chenghan mati dengan satu pukulan dari Earth Set Demon. Lu Fan yang duduk dengan santai pun sudah memberitahu bahwa dirinya tidak curang. Dirinya bekerja keras untuk membunuh semua monster buas dan mengubahnya menjadi boneka miliknya. Di samping itu Musashi yang terluka pun menyebut bahwa dirinya tidak akan jatuh. Dirinya adalah master muda top dari negara Sakura yang akan menjadi orang terkuat di dunia di masa depan. Bagaimana bisa dirinya mati seperti ini?
dan seketika menggunakan gelombang serangannya. Namun serangan ini tidak berarti apa-apa, dan segera Earth Demon melilit Musashi hingga tidak bisa bergerak lagi. Lu Fan pun menyebut bahwa semua orang mengaku sebagai nomor satu di masa depan, tetapi bahkan sebelum dirinya bergerak, hanya memanggil beberapa monster buas sudah cukup untuk menjatuhkan semuanya. Namun di saat itu Lu Fan merasa aneh mengapa tidak ada poin yang bertambah. Namun Lu Fan akhirnya mengingat sesuatu. Jin Cheng Han dapat kembali hidup melalui makhluk summonnya. Tampaknya Musashi juga memiliki kemampuan yang sama. Lalu di wilayah gurun 10 mil dari Dark Tower, Jin Cheng Han dan Musashi pun hidup kembali dan muncul kembali dari dalam pasir. Dan sisa hibernasi dari Musashi adalah 5 kali lagi, sedangkan Jin Cheng Han adalah 6 kali lagi. Musashi pun dengan kagetnya menyebut bahwa ini benar-benar kebangkitan. Musashi pun menyebut ini luar biasa, sekarang mereka tidak perlu takut mati. Jin Cheng Han pun meminta Musashi untuk tidak terlalu naif. Lu Fan memiliki 3 demon 9 alam dan pasukan. Jika mereka tidak membunuh Lu Fan, hidup berapa kali pun tidak ada gunanya. Selain itu, mereka memiliki batas untuk hidup kembali. Musashi yang mengetahui bahwa batas hidup kembalinya sisa 5 kali menyebut ini suatu kerugian. Karena Jin Cheng Han membuangnya secara percuma saat mereka baru pertama kali bertemu. Jin Cheng Han pun menyebut bahwa mereka tidak bisa menyia-nyiakan nyawa mereka dengan ceroboh. Mereka harus menemukan Dark Tower yang belum tersentuh dan menyelidiki bagaimana Lu Fan menjinakkan demon 9 alam. Lu Fan hanya seorang Dragon Master. Menjinakkan demon bukan dari bagian skill profesionalnya. Jika Lu Fan bisa, maka mereka juga bisa. Musashi pun mengerti dan jika demikian mereka harus bergegas. Mereka perlu menemukan cara untuk membunuh Lu Fan dalam 5 nyawa ini. Namun tiba-tiba Musashi merasakan sesuatu yang aneh dengan tubuhnya. Tiba-tiba menjadi sangat lemah. Jin Cheng Han pun menyebut bahwa Musashi akan melemah untuk sementara waktu. Setelah hidup kembali, health point dan energi Musashi sangat rendah. Ini akan membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk pulih. Musashi pun sangat kaget mengetahuinya dan bertanya apakah mereka dalam bahaya sekarang. Jin Cheng Han pun menyebut bahwa mereka bisa melakukannya secara perlahan. Dengan ini, Jin Cheng Han mengajak Musashi untuk menuju Dark Tower terdekat dan mengambil misi ultimate terlebih dahulu. Namun tiba-tiba terjadi sebuah ledakan di dekat Jin Cheng Han. Jin Cheng Han pun sangat kaget dan segera menengok ke belakang. Dan nyatanya saat ini Musashi kembali mati. Seseorang pun menyebut bahwa ini sebuah keberuntungan untuk menemukan 2 target mudah di tempat terkutuk ini. Dan ternyata dia adalah Andre. Andre pun bertanya, bukankah ini pangeran dari keluarga Jin? Andre pun bertanya apakah Jin Cheng Han ingat ketika dirinya berkata untuk tidak membiarkan dirinya melihat Jin Cheng Han di alam rahasia. Jin Cheng Han pun menilai bahwa ini situasi yang buruk. Kondisinya masih berada di situasi lemah. Andre pun seketika bertanya apa yang mereka berdua lakukan di sini, menggali di dalam pasir. Andre dengan skillnya segera berlari ke arah Jin Cheng Han. Jin Cheng Han pun merasa ini sudah berakhir. Dirinya tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri, karena baru saja hidup kembali, dan seketika Andre menyerang Jin Cheng Han dengan sekuat tenaga. Setelahnya, Andre pun terlihat menatap layar poinnya dan merasa aneh. Dirinya mengalahkan kedua orang itu, namun jumlah peserta tidak berkurang dan poinnya juga tidak meningkat. 10 hari kemudian, hari ke-14 ujian nasional. Arena Pengadilan Nasional Kota Jet Golden. Pembawa acara pun menyebut ini sangat luar biasa. Hari ke-14 ujian nasional yang diselenggarakan oleh Kerajaan Taiki mendekati akhirnya. Ini telah menjadi kompetisi paling brutal dalam sejarah. Dengan jumlah kematian tertinggi dari 23 peserta, 11 telah mati, 2 telah menyerah dan hanya menyisakan 10 peserta. 5 perwakilan teratas sebagian besar telah mengamankan peringkat mereka. Ini berarti bahwa poin dari misi dan perburuan monster tidak dapat lagi mempengaruhi peringkat. Hanya saling berburu yang dapat menyebabkan perubahan sekarang. Perwakilan negara Sakura, Musashi Ten, saat ini berada di peringkat kelima dengan 460.000 poin. Sementara itu, Pangeran Jin Cheng Han Kerajaan Taiki berada di peringkat keempat dengan 510.000 poin. Peringkat ketiga ada Andre dari negara salju dengan 680.000 poin. Padahal sebelumnya Andre berada di peringkat kedua, namun hal itu hanya bertahan selama 4 hari.
Perwakilan dari negara bintang yaitu Charles melampaui Andre untuk merebut posisi keduanya dengan 728.000 poin. Charles memang jarang bergerak tetapi telah memperoleh poin besar dengan memburu 5 peserta. Lalu situasi Charles saat ini hanya terlihat memeluk pedangnya dan mengatakan kepada Tuhannya bahwa ini sudah hampir waktunya. Dirinya hampir menemukannya. Lalu pembawa acara kembali menyebut bahwa sekarang adalah perwakilan dengan skor tertinggi dalam sejarah, yaitu Luffan, perwakilan negara naga dengan keunggulan mutlak 7 juta poin. Lalu saat ini Luffan berada di wilayah gunung berapi dan memasuki Dark Tower serta telah mengalahkan Earth Fury Demon. Luffan pun menyebut bahwa dengan ini semua Demon 9 alam telah dikalahkan. Dan saat ini Xiao Ye naik ke level 38, Luffan naik menjadi level 41, Xing Chen naik menjadi level 29 dan Xiao Fei naik menjadi level 35. Luffan pun akhirnya lega, akhirnya dirinya menjinakkan semua Demon 9 alam, dan tentara mayatnya juga sudah hampir lengkap. Dan di saat yang sama, poin Luffan kembali bertambah sebanyak 4,4 juta setelah mengalahkan Demon 9 alam yang terakhir. Lalu Luffan mendapatkan sebuah notifikasi yang menyebut bahwa Luffan mendapatkan skill baru yaitu Dragon Domain. Dan ini ternyata skill milik Xiao Fei. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.